Perkenalkan, nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk and return. Pengertian risk and return, risiko, risk, dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian. Dalam hal investasi, maka kerugian yang didapat adalah kerugian uang. Risiko berarti suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Sedangkan tingkat pengembalian return adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi. Dalam hal investasi, maka kompensasi ini dapat dari adanya inflasi, kenaikan harga-harga barang. Hubungan antara risiko, risk and return: 1. Bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. 3. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. 4. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Konsep risk and return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. 2. Capital gain, loss, komponen return yang merupakan kenaikan penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan kerugian bagi investor. Return total investasi yang dapat dihitung sebagai berikut. Return total sama dengan yield tambah capital gain buka kurung loss tutup kurung. Return realisasi realized return 5/51. Return yang telah terjadi return aktual yang dihitung berdasarkan dari data historis ex post dana. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi expect return dan risiko di masa datang conditioning expected return. Return dipersyaratkan recurrent return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Beberapa sumber risiko mempengaruhi risiko investasi. 1. Risiko suku bunga. 2. Risiko pasar. 3. Risiko investasi. 4. Risiko bisnis. 5. Risiko finansial. 6. Risiko likuiditas. 7. Risiko nilai tukar mata uang. 8. Risiko negara country risk. Risiko sistematis atau risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar. Secara keseluruhan, beberapa penulis menyebut sebagai risiko umum generalis. Sebagai risiko yang tidak dapat diidentifikasi, risiko tidak sistematis atau risiko spesifik. Risiko perusahaan adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perubahan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Hubungan risk and return. Metrik return juga berkaitan erat dengan risiko. Risiko bisa diartikan sebagai perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan seseorang. Jika semakin besar perbedaan di antara kedua nilai tersebut, berarti semakin besar risiko dari investasi tersebut. Hubungan antara return dan risiko juga bisa dijelaskan dalam prinsip investasi high risk high return, di mana semakin tinggi risiko dari sebuah aset, maka semakin tinggi juga kemungkinan keuntungan yang akan diterima oleh investor. Berikut sedikit penjelasan tentang risk and return. Terima kasih. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.